Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Tes Koordinasi menggunakan Hanwald Test. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat koordinasi mata dan tangan mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi kelas G. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pemaparan materi oleh pemateri pertama, Ahmad Bukhori S. Hatmah. Saya dulu kah? Saya. Rusdianto. Sorry, Rusdianto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya di sini akan membawakan materi pendahuluan. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, emosional, maupun sosial. Melalui aktivitas jasmani, individu tidak hanya memperoleh kebugaran tubuh, tetapi juga meningkatkan keterampilan motorik serta kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Salah satu komponen penting dalam kebugaran jasmani adalah koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan tubuh dalam mengintegrasikan berbagai gerakan menjadi satu kesatuan yang efektif dan efisien. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas olahraga, terutama yang melibatkan kerjasama antara sistem penglihatan dan gerakan anggota tubuh. Koordinasi yang baik memungkinkan seseorang melakukan gerakan secara tepat, cepat, dan terkontrol. Sebaliknya, koordinasi yang kurang baik akan menyebabkan gerakan menjadi kaku, tidak efisien, dan berpotensi meningkatkan risiko cedera. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur yang dapat menilai kemampuan koordinasi secara objektif dan sistematis. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah Hanwald Test, yaitu tes yang dilakukan dengan melempar bola ke dinding dan mengangkat kembali bola tersebut dalam waktu tertentu. Tes ini banyak digunakan dalam bidang pendidikan jasmani dan kepelatihan olahraga karena sederhana dan mudah diterapkan. Baik, terima kasih. Baik, pemateri kedua, kajian teori Ahmad Bukhori S. Hatmah. Baik, terima kasih. Yang pertama, pengertian koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan berbagai gerakan tubuh secara harmonis dan terkontrol. Koordinasi melibatkan beberapa unsur penting, yaitu yang pertama sistem saraf pusat, kedua indera, terutama indera penglihatan, ketiga otot sebagai alat gerak, dan keempat keseimbangan tubuh. Koordinasi mata dan tangan. Koordinasi mata dan tangan merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan informasi visual dengan gerakan tangan. Kemampuan ini sangat penting dalam aktivitas seperti menangkap bola, melempar, memukul, dan menendang.
Dalam olahraga, koordinasi mata dan tangan berperan penting dalam meningkatkan akurasi kecepatan dan efektivitas gerakan. Yang ketiga, hand wall toss test. Hand wall toss test adalah salah satu bentuk tes koordinasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan koordinasi mata dan tangan. Tes ini dilakukan dengan cara melempar bola ke dinding dan menangkap kembali bola tersebut secara berulang dalam waktu tertentu. Tes ini memiliki kelebihan. Yang pertama, sudah dilakukan. Kedua, tidak memerlukan alat kompleks. Ketiga, dapat digunakan untuk berbagai usia. Dan terakhir, hasilnya mudah diukur dan dianalisis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi ketiga, metode penelitian akan dipaparkan oleh Hatmadia Hasim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode tes dan pengukuran untuk mengetahui tingkat koordinasi mata dan tangan mahasiswa. Kedua, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu bola tenis atau bola karet, dan kedua dinding datar, ketiga stopwatch, keempat garis penanda kurang lebih dipakai 2 meter, yang terakhir lembar pencatatan hasil. Prosedur pelaksanaannya, peserta berdiri di belakang garis sejauh kurang lebih 2 meter dari dinding. Peserta memegang bola dengan satu tangan. Bola dilempar ke dinding dan ditangkap kembali. Gerakan dilakukan berulang selama 30 detik. Setiap tangkapan yang berhasil dihitung sebagai skor. Yang keempat, teknik penilaian. Skor diperoleh dari jumlah tangkapan yang berhasil dilakukan selama waktu tes. Untuk norma penilaiannya yaitu laki-laki dengan skor 29 kategori cukup. Laki-laki dengan skor 30 mendapatkan kategori baik. Laki-laki dengan skor 30 mendapatkan kategori baik. Laki-laki dengan skor 25 mendapati kategori cukup. Perempuan dengan skor 26 kategori baik. Perempuan 25 dengan kategori baik. Perempuan dengan skor 22 kategori cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, hasil dan pembahasan. Hasil dari hand wall test menunjukkan bahwa koordinasi mata dan tangan dapat diukur melalui jumlah tangkapan bola yang berhasil dilakukan. Semakin tinggi skor, maka semakin baik kemampuan koordinasi seseorang. Tes ini tidak hanya mengukur koordinasi, tetapi juga melibatkan komponen lain seperti kecepatan reaksi, kelincahan, dan konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi merupakan kemampuan kompleks yang melibatkan berbagai sistem dalam tubuh. Dalam konteks olahraga, koordinasi sangat penting untuk menunjang performa atlet. Misalnya dalam pencaksilat, koordinasi dibutuhkan untuk melakukan tangkisan, serangan, dan respon terhadap gerakan lawan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, hand wall test dapat digunakan sebagai alat evaluasi yang efektif dalam mengukur kemampuan dasar atlet maupun mahasiswa. Baik, apakah ada pertanyaan? Cukup. Cukup dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5.